kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Di sini saya sedang mengerjakan tugas terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, dan di sini saya ingin mendengar pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, Bu. Terima kasih, selamat siang di sini. Tentu saja saya senang bisa membantu Ibu. Silakan, apa yang ingin Ibu tanyakan? Oke Bu, yang pertama di sini saya ingin tahu Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Biasanya saya mengidentifikasi dilema etika tersebut melalui laporan dari guru-guru, staf, dan bahkan dari siswa tersebut. Tanda-tandanya biasanya berupa situasi di mana ada pertentangan antara dua nilai kebijakan seperti kepentingan siswa, aturan sekolah. Contohnya ketika seorang siswa yang sering terlambat masuk kelas karena harus membantu kedua orang tuanya di rumah. Oke, lalu Bu, bagaimana itu biasanya Ibu menjalankan pengambilan keputusan dalam situasi-situasi yang seperti itu, Bu? Biasanya proses pengambilan keputusan biasanya dimulai dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang situasi tersebut. Saya berbicara dengan guru yang terlibat, siswa, dan jika perlu orang tua siswa. Setelah itu saya mendiskusikan situasinya dengan tim manajemen sekolah untuk mencari solusi yang paling adil dan bijaksana. Kami selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara aturan sekolah dan kesejahteraan siswa. Oke Bu, lalu apakah ada langkah-langkah atau prosedur tertentu gitu Bu yang biasanya Ibu ikuti dalam pengambilan keputusan Ibu itu? Yang pertama, kami mengidentifikasi masalah dan menemukan apakah itu memang dilema etika atau lanjutan rujukan moral. Setelah itu kami mengumpulkan data dan pendapat dari pihak yang terkait. Langkah berikutnya adalah menganalisis situasi berdasarkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan dan kepentingan terbaik untuk siswa. Terakhir, kami membuat keputusan yang biasanya disertai dengan diskusi dan penjelasan kepada pihak-pihak yang terlibat. Oke Bu, dalam pengalaman Ibu tersebut, apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Bu? Dan apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi? Saya menemukan bahwa keterbukaan dan transparansi sangat efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi, kami bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih baik. Tantangan terbesar adalah ketika keputusan yang diambil tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak, terutama ketika pihak pertentangan nilai yang sangat kuat, seperti anuhan individual dan kepentingan bersama. Oke, apakah Ibu memiliki jadwal atau prosedur khusus gitu Bu untuk menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika ini Bu? Terus, apakah biasanya diselesaikan secara langsung di tempat atau Ibu membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya Bu? Nah, ini tergantung pada kompleksitas kasusnya Bu. Beberapa kasus dapat diselesaikan dengan cepat melalui dialog langsung, sementara kasus lainnya mungkin memerlukan beberapa pertemuan untuk mendiskusikan dan mengevaluasi situasi. Kami berusaha menyelesaikan setiap kasus secepat mungkin, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu dalam kasus dilema etika ini? Nah, di sini sangat diperlukan dukungan dari tim guru dan komite sekolah sangat membantu. Selain itu, hubungan
hubungan yang baik dengan orang tua dan komunitas juga mempermudah komunikasi dan pengambilan keputusan. Oke, yang terakhir ini ya Bu ya. Dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini, pembelajaran apa yang dapat kita petik Bu? Dalam hal ini yang paling penting adalah selalu berusaha untuk adil dan mempertimbangkan semua sudut pandang. Kadang-kadang tidak ada solusi yang sempurna, tetapi penting untuk mendengarkan semua pihak dan bertindak dengan integritas. Pengambilan keputusan dalam dilema etika adalah tentang mencari keseimbangan dan berpegang pada prinsip-prinsip etika. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktu dan wawasan yang telah Ibu berikan. Ini semua sangat membantu saya Bu dalam memahami praktek pengambilan keputusan yang berada di sekolah. Sama-sama Ibu Sri, semoga wawancara ini bermanfaat untuk tugas Ibu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu ya untuk menghubungi saya. Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Kepsek. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Sri. Terima kasih sebelumnya Bu, Ibu sudah rela meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya pada siang hari ini ya Bu ya. Di sini Bu, saya ingin mengetahui Bu lebih dalam tentang kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Bu, agar nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, bisakah Ibu ceritakan Bu kasus apa yang terjadi di sekolah ini? Ya tentu bisa Bu. Senang bisa berbagi pengalaman dengan Ibu. Salah satu kasus yang cukup menantang adalah ketika kami harus memutuskan untuk menegur salah satu guru yang cukup senior di sekolah ini. Guru tersebut memiliki kinerja yang kurang baik dalam hal disiplin waktu maupun perhatiannya terhadap siswa. Tetapi beliau sangat cukup lama mengabdi di sekolah ini dan beliau adalah sangat dihormati oleh rekan kerja di sini maupun siswa. Oh, itu pasti situasi yang sangat sulit ya Bu yang Ibu hadapi. Lantas Bu, apa dilema utama yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap guru senior tersebut Bu? Dilema utama yang saya hadapi adalah antara menjaga rasa hormat dan hubungan baik dengan guru tersebut, serta memenuhi tanggung jawab profesional saya sebagai kepala sekolah untuk memastikan semua guru menjalankan tugas mereka dengan baik. Jika tidak mengambil tindakan ini, kami juga khawatir akan menurunkan standar kinerja di sekolah ini dan memberikan contoh yang kurang baik bagi rekan-rekan kerja. Namun, jika terlalu keras, kami juga khawatir akan mengurangi motivasi, bahkan membuatnya merasa ditekan, yang bisa berdampak negatif pada suasana kerja di sekolah. Oh, lantas Bu, tindakan apa yang akhirnya itu Ibu ambil untuk menyelesaikan situasi dalam kasus tersebut? Kami memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih halus lagi dan personal. Saya mengundang guru tersebut untuk berbicara secara pribadi, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendiskusikannya bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kinerjanya. Saya juga menawarkan dukungan jika ada kesulitan yang beliau hadapi. Nah, alhamdulillah dengan pendekatan tersebut, guru tersebut menyadari kekurangannya dan menunjukkan perbaikan yang secara signifikan. Wow, luar biasa, amazing Bu. Itu menurut saya adalah suatu keputusan yang sangat bijak yang telah Ibu ambil ya Bu ya. Nah, di sini saya melihat dari kasus Ibu tersebut, Ibu melakukan pendekatan secara empatik dan manusiawi dalam membantu menyelesaikan dilema etika di sekolah ini ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu atas cerita dan pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Semoga kedepannya saya bisa mengambil keputusan dengan bijak seperti yang Ibu lakukan pada kasus ini Bu.
Sama-sama Bu Sri, semoga pengalaman ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk perjalanan Ibu sebagai guru maupun pemimpin yang di masa depan. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Ya. Oke, selamat siang Ibu. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk wawancara Ibu. Di sini saya Bu ingin mendiskusikan sedikit tentang bagaimana dilema etika yang mungkin pernah Ibu alami sebagai kepala sekolah. Bisakah Ibu menceritakannya salah satu situasi dilema etika yang menurut Ibu itu paling sulit? Selamat siang Bu Sri. Ya, kami di sekolah ini tentu saja salah satu situasi yang paling sulit bagi saya adalah ketika ada seorang guru senior yang sudah lama mengajar di sekolah ini melakukan tindakan yang tidak pantas. Ya, namun saya dihadapkan pada dilema apakah harus mengambil tindakan tegas atau tidak. Guru tersebut adalah sosok yang sangat dihormati oleh murid dan staf, tetapi perbuatannya jelas melanggar kode etik. Oke, saya mengerti Bu. Itu memang situasi yang sangat sulit ya Bu ya. Apa saja Bu pertimbangan yang Ibu pikirkan pada saat itu? Nah, pertama saya harus mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut ya terhadap sekolah, baik dari sisi moral maupun reputasi. Kedua, saya juga harus memikirkan bagaimana tindakan tersebut akan mempengaruhi guru tersebut, baik secara pribadi maupun profesional. Saya tidak ingin membuat keputusan yang terburu-buru, yang mungkin bisa merugikan pihak lain atau pihak luar. Oke, bagaimana Bu akhirnya Ibu itu membuat keputusan dan apa saja yang menjadi faktor penentu pada saat Ibu membuat keputusan? Baiklah, saya akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan guru tersebut secara tertutup dan membicarakan masalah ini dengan transparan. Kami mendiskusikan konsekuensinya dan tindakan yang telah dilakukan dan bagaimana hal tersebut melanggar etika profesional. Saya juga mempertimbangkan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan daripada langsung mengambil tindakan disiplin yang keras. Faktor penentu bagi saya adalah prinsip keadilan dan niat baik untuk memperbaiki, bukan yang menghukum. Oke, berarti itu adalah pendekatan yang sangat bijaksana ya Bu ya. Kalau gini, bagaimana tanggapan guru tersebut Bu setelah Ibu melakukan pertemuan dengan guru tersebut? Awalnya guru tersebut cukup defensif, tapi setelah mendengar penjelasan saya dan melihat niat baik saya untuk membantu, ia akhirnya menerima tanggung jawab atas tindakan yang bersedia mengikuti pembinaan yang saya tawarkan. Saya merasa putusan ini memberikan kesempatan untuk perbaikan dan menjaga integritas sekolah. Oke, berarti Ibu sudah menunjukkan ya Bu bagaimana dalam menangani dilema etika ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya Ibu sudah memperhatikan aspek keadilan, niat baik, setelah itu integritas, serta bagaimana Ibu melakukan pendekatan yang lebih humanis dan pembinaan terhadap guru tersebut, bukan hanya memberikan hukuman secara langsung ya Bu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas cerita kita hari ini. Ini adalah contoh yang sangat baik ya Bu ya tentang bagaimana Ibu menangani dilema etika dengan bijaksana dan mempertimbangkannya sangat matang. Sama-sama Bu Sri, saya selalu percaya bahwa dalam situasi sulit, yang penting adalah tetap memegang teguh prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Itu saja. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Sri.